kok laki-laki kerja di Hong Kong, bagaimana caranya, seperti apa ya kan, dan simak keseruannya. Yes, oke, sebelum nonton video bagaimana cowok bekerja di Hong Kong, saya cuman berpesan bahwa nontonnya sampai habis biar tidak menjadi salah persepsi ya. Nontonnya sampai habis juga biar info yang didapatkan itu bisa menyeluruh. Info yang diperoleh itu tidak sepotong-sepotong. Dan kalau masih membutuhkan pertanyaan, masih galau, masih bingung, masih bimbang, ini masih cara yang pertama. Masih ada beberapa macam cara lagi bagaimana cara laki-laki bisa bekerja di Hong Kong. Dan pesan saya cuma satu, sekali lagi, ditontonnya sampai habis. Jangan ditontonnya separuh dan setengah. Nanti informasinya pasti akan terpotong. Oke? Itu dari saya. Sekali lagi, selamat menyaksikan. Ya, Hong Kong ki sampean pirang suwe, Pak? 2013, 2015, 2016, 17 keluar masuk. Oke, selamat jumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya, bersama Mas Hendrik Yes. Channelnya Mas Hendrik Yes ya. Hendrik Yes ya. Mas Hendrik Yes. Jadi kita mau wawancarai, mau bertanya, kok laki-laki kerja di Hong Kong, bagaimana caranya, seperti apa ya kan, dan simak keseruannya. Sekali lagi, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan pastinya subscribe dan matikan lonceng untuk informasi-informasi tenaga kerja laki-laki yang ada di Hong Kong. Oke, bisa kita mulai, Mas Hendrik Yes. Oke. Mas Hendrik Yes sudah berapa tahun di Hong Kong? Kurang lebih 7 tahun di Hong Kong. Nah, luar biasa, 7 tahun, istimewa. Yang paling ditanyakan sama teman-teman pasti ya, sudah hampir 7 tahun di Hong Kong. Berangkat ke Hongkongan diawali dari apa? Pastinya itu akan jadi pertanyaan buat teman-teman. Bener nggak kalau kita tanya ke Mas Hendrik, bagaimana Mas sampai ke Hongkongnya dan akhirnya bisa bekerja di sini? Ke Hong Kong mungkin ditanggung oleh mama papa ya. Nah, Ke Hong Kongnya bukan lewat PD, dijamin oleh mama papa di sini, dikasih tinggal di sini, terus dijamin gitu baru bisa kerja di sini. Jadi bukan lewat PT. nah, jadi itu ya Mas. Iya. Jadi itu caranya, itu cara yang paling enak, paling gampang ya. Ya, tapi kalau mulai dari sini tuh mulai ke Hong Kong tuh nggak bisa bahasa Canton, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kerjanya lebih mati mampus. Kerjanya di tempat cuci piring. Kerja yang nggak perlu banyak ngomong. Iya, mantap. Jadi kerjanya waktu di awal-awal kerjanya yang nggak banyak ngomong. Jadi langsung berhadapan dengan piring ya. Piring, sabun, kaos tangan ya, klemek ya. Terus kerjanya sangat capek, Pak. Capek. Iya, capek. Terus kerjanya nggak mati. Di 12 jam kerja, bayangkan, cuman setengah jam istirahat itu waktu makan. Nah, bayangkan nih. Jadi buat cowok-cowok semuanya, jangan pernah punya harapan kerja di Hong Kong. Capek, kata Mas Hendrik. Capek. Dan ini buktinya. Tapi saya tanya, kalau gajinya capek nggak? Gajinya yo nggak capek. Gajinya nggak capek, bro. Jadi memang ya itu konsekuensi ya Mas ya kan. Kerjanya capek tapi gajinya nggak bakal capek. Mantap ya gajinya. Nah, jadi seperti itu. Ya bagaimanapun rasakan dewe-dewe Mas bro, rasa dewe-dewe. Ini pengalaman dari Mas Hendrik, dari 7 tahun dan dia di bawah mamanya. Dan kira-kira Mas, sampean cocok nggak dengan kehidupan di sini? Cocoknya sih cocok banget. Negara-negara maju.
Tapi fasilitas oke, mantap. dibandingkan ya, kita aja ngomong negara, aja disebutno negara nih mantap sorry, dibandingkan sorry. negara ini dewi ngono Iya, ya, iya. aja negara disebutno nek sing komplain. Iya, kok Jadi seperti itu ya. Terus apakah ada sih harapan kedepannya nanti sampai akan terus ada di sini, bagaimana, aneh nggak sampai ke depannya mungkin kemungkinan nggak ada, tapi sisi iki mang tak rekam apa ora ya? Oh tak rekam ya? Oh iya tak rekam mas. Kemungkinan harapannya piye sampean? mungkin harapan sih di Hongkong netep gitu nggak ada mas, tapi cari uang yang cukup dulu baru pulang ke Indo. Nah, dia tidak ada cita-cita dan tidak ada harapan untuk stay terus long sampai di Hong Kong, tapi cukupin modal. Di rumah ada keluarga ya berarti, ada istri, terus ada anak mas. Camto. Nah, camto ngerti nggak kalian bahasanya camto? Hampir. Tokcer ini, tokcer pokoknya Mas Hendrik. Camto lah, saya nggak cam-cam ini, nggak toto ini, nyampe anaknya di mana-mana. Jadi itu gambaran dari Mas Hendrik. Yes, jadi Hongkong oke ya, fasilitas semuanya nggak mantap ya, jauh. Kenapa sih kok nggak berpikir nanti terus istrinya diajak ke sini, apa anaknya di sini, nggak ada kepikiran seperti itu mas? Enggak, di Hongkong tuh rumahnya sempit, nggak betah. Bangun tidur kerja, pulang kerja tidur, bangun tidur kerja, pulang kerja tidur, gitu aja, nggak ada yang istimewa gitu loh. Kalau di Indonesia kan mungkin nyantai-nyantai oke, bangun tidur lihat depan rumah tuh, lihat yang hijau-hijau tuh enak. Wah ini Kalau di Hongkong tuh rumah susun guys, rumah susun kayak rumahnya burung dara itu loh. Tuh lihat gedung-gedung kayak gitu, apa enaknya tinggal di situ? Nggak enak. Enak ya. Nggak enak. Jadi pesennya kira-kira ya lupakan Hongkong ya. Ngomong sing pingin kerja di Hongkong wis gak usah, gak enak nang ini. Rumah-rumah sempit. Iya. Nah, ya nggak bisa kayak gimana gitu, relax ya, nggak bisa ya. Ini Mas Andro juga. Duit, aku. Nilainya gimana di Hongkong? Oh aku beda. Beda. Kalau aku beda, kalau aku ditanya di Hongkong ngetes awak. Jadi sampai sejauh mana kita punya kemampuan, talenta kita itu ketika di Hongkong bisa survive dan bisa menikmati ya kan. Kalau saya ditanya ya, Mas Hendrik tanya ke saya ya, cara pandang dan cara berpikir saya berbeda mengenai Hongkong. Makanya itu juga di channel saya ini saya mau sekalian mindset buka teman-teman ya, tidak semuanya orang di Hongkong enak ya mas. Iya. Nggak enak kan, kerjanya capek berat ya, sing enak duitnya tok ya mas. Iya. Yang enak duitnya, kerjanya mah nggak enak. Jadi seperti itu gambaran cerita fasilitas oke, tapi rumah susun nggak kayak di Indonesia bisa lebar. Salah ngomong. Nggak ada di bongsone dewe, di negarane dewe, so playon, so numpak sepeda motor ya. Iya. Gas gesrekan ya, cangkruan, warung kopi meledis masih orang di duit ya. Iya. Jadi kalau di sini serba duit ya, otaknya sudah dibikin duit. Nah itulah pesan sedikit cerita sama Mas Hendrik ya, yang udah hampir 7 tahun dan residennya udah dikit lagi ya berarti ya. Iya. Nah residennya sudah dikit lagi ya, tapi nggak tahu hidup masa depan kayak apa, seperti apa, tapi itulah Mas Hendrik. Oke, terima kasih Mas Hendrik, hari ini sudah bisa saya wawancarai. Nanti paling tunggu diwawancarai dengan istri saya lagi. Pokoknya laris, wong lanang di Hongkong itu laris diwawancarai. Teman-teman yang mau wawancara boleh langsung lihat channelnya Mas Hendrik Yes, tanyain, komen-komenin dan ajak janjian untuk wawancara. Janjian yang lain saya nggak ngerti ya. Jangan janjian yang lain jangan, tapi kalau untuk wawancara oke. Sekian dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton. Ini pelajaran penting hari ini dari Mas Hendrik, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Yuk, terima kasih, bye bye. Bye. Fazer aquele pagodinho diferente.